Menjawab pertanyaan masyarakat, pemilik kendaraan parkir di mana? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Wakadisub DKI Jakarta, Pak Sigit Wijatmoko. Pak Sigit, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yu. Dan ada juga pengamat tata kota, Pak Nirwono Yoga. Pak Yoga, selamat sore. Mbak Yu. Saya ke Pak Sigit dulu. Ini tadi ada yang bertanya, parkir di mana? Ketika parkir liar sudah tidak boleh, masif sekali usaha di sub menertibkan parkir liar, tapi keterbatasan lahan parkir ini kemudian menjadi masalah. Solusinya? Iya, sebetulnya kan semua ini sudah diatur ya. Bagaimana kita mendesain suatu kota, itu kan sudah ada perencanaannya. Kalau kita bicara masalah transportasi, itu patron yang digunakan adalah Perda 5 2014 ya, tentang transportasi. Nah, ini kan bicaranya supply and demand, ya, bahwa ada kebutuhan fasilitas ruang parkir. Untuk apa? Untuk kendaraan-kendaraan. Padahal kalau kita bicara kepemilikan kendaraannya juga masyarakat sudah diajak untuk rasional ya. Di pasal 140 Perda 5 2014 itu kan dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang memiliki kendaraan itu wajib memiliki atau menguasai garasi. Jadi kita berangkat dari sana dulu, bahwa ruang terbatas kita atur penggunaannya. Nah, kemudian apa yang digagas oleh pemerintah provinsi, karena kebijakan ini kan tidak bisa parsial sektoral, harus menyeluruh. Sekarang kita dorong penggunaan public transportnya. Makanya kami juga secara masif melakukan pembangunan infrastruktur, tapi di satu sisi pengendalian lalu lintasnya juga kita kerjakan. Parkir ini menjadi bagian dari pengendalian lalu lintas di Dinas Perhubungan. Itu yang harus dilihat secara holistik ya, secara integral oleh masyarakat. Nah, artinya tindakan yang dilaksanakan petugas untuk menertibkan sebetulnya juga hal yang tidak disukai kalau petugas harus melaksanakan penertiban, gitu ya. Kita lebih kepada bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi tindakan hukum pun juga kita lihat eskalasinya seperti apa. Kalau kita harus direct, karena memang efek domino untuk kemacetan juga sedemikian tinggi gitu kan. Tetapi kalau misalnya efeknya terhadap dampak kemacetan tidak besar, mungkin kita akan melakukan edukasi yang lain. Baik, Pak Yoga, ini menarik waktu Pak Sigit menyinggung soal ada tata kota. Nah, ini ada beberapa daerah yang ada di Jakarta Selatan yang terdekat saja. Ini lahan untuk pemukiman tapi dijadikan tempat usaha, seperti sudah ada kafe di garasi. Nah, ini kan akhirnya ada banyak kendaraan yang parkir di situ. Lalu ada juga beberapa kali razia ini pengendara mobil, pemilik mobil sedang makan sebentar. Artinya kan ya ada tempat makan dan sejenisnya. Ini yang paling sederhana. Apa ada masalah dengan penataan kota selama ini? Salah satu persoalan utamanya kan memang pada awalnya kan pada waktu kita menata kota, peruntukannya kan sudah jelas. Mana yang untuk pemukiman, mana yang untuk komersial gitu kan, bahkan mana yang tempatnya dikhususkan untuk kendaraan parkir umpamanya. Nah, persoalannya banyak sekali yang tadi Mbak Ayu ceritakan, nggak usah jauh-jauh dari sini ya, daerah Kebayoran Baru umpamanya. Itu kan banyak sekali yang rumah-rumah itu yang sekarang berubah fungsi, entah itu jadi kafe, resto, bahkan juga perkantoran. Padahal kalau kita bicara statusnya rumah, pasti parkirnya kan cuma terbatas, bahkan cuma 2, 3. Begitu dia berubah fungsi menjadi resto, kafe, dan kantor, bisa dipastikan, terutama pada jam kerja ya, parkir akan meluber ke jalan. Kalau satu rumah, nah kalau banyak rumah, nah inilah yang kemudian tipikal seperti ini terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di Kebayoran Baru. Nah, otomatis yang tadi jalan lingkungan, umpamanya ya, yang tadinya bebas dari macet, otomatis pada jam-jam tertentu banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Nah, kemacetan akhirnya menjadi bertambah. Nah, oleh karena itu ada 3 solusi yang harusnya dilakukan. Apa saja? Nah, yang pertama, kita kembali lagi kepada konteks kepada lingkungan. Karena banyak juga yang kemarin pada waktu penertiban, warga-warga yang terpaksa parkir mobilnya di jalan lingkungan gitu kan, mau tidak mau kan harus disediakan yang disebut namanya parkir kolektif. Ya, mau tidak mau, baik itu mau silahkan mencari area terdekat atau kita sama-sama membangun gedung parkir bagi lingkungan dalam satu kawasan. Ya. Dengan demikian tidak akan ada lagi parkir yang di jalan. Sebentar Pak Yoga, kita sama-sama membangun tempat untuk parkir, gedung parkir kita itu siapa? Nah, tadi ada 3 pihak ya. Satu tentu warga ya. Kedua dengan pengembang kalau dia bicara soal kompleks perumahannya gitu kan. Dan yang ketiga tentu dengan dukungan dari pemerintah DKI. Karena apa? Ketiga hal ini tidak mungkin tanpa kerjasama bisa mewujudkan gitu. Karena apa? Tadi kita bicara soal satu,
bicara lahan, nah, gitu kan. Kalau umpamanya tadi warga ada lahan yang bisa dijadikan untuk parkir kolektif, gitu kan. Berarti kan bisa melibatkan kepada Pemda DKI untuk bicara pembangunan gedung parkirnya. Kan tidak boleh bangun gedung parkir sembarangan, gitu kan. Nah, di sini perlunya ada koordinasi bersama. Begitu juga umpamanya kalau kita bicara satu kompleks perkantoran ataupun ruko umpamanya. Ruko ini kalau kita perhatikan banyak sekali lahan parkirnya kan parkir di jalan juga. Nah, yang jadi persoalan punya nggak mereka daerah parkir. Nah, ini juga perlunya parkir kolektif. Nah, model-model seperti inilah yang harusnya didorong terutama di kawasan-kawasan yang komersial ya, yang padat kegiatan. Mau tidak mau kalau kita bicara lahan yang sangat terbatas, gedung parkir lah yang paling tepat ya dengan efisiensi tadi. Iya, dan nanti pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 02151551111. Pak Sigit, tadi Pak Yoga beberapa kali menyebutkan ada kantong parkir kolektif. Nah, ini sebenarnya kantong-kantong parkir yang sudah ada di Jakarta, di sisi lain di Sub kan masif sekali melakukan penertiban parkir liar. Apakah kantong parkir ini sudah banyak tersedia? Kalau tadi yang disampaikan ke Pak Yoga adalah bagaimana kesepakatan bersama ini digunakan, karena kan di KUH Perdata juga kesepakatan bersama, asal semua unsur masyarakat sepakat, ini bisa digunakan gitu. Termasuk juga ruang jalan. Ya, ruang jalan ini bisa digunakan, itu kita bicara KUH Perdata, ada aturannya. Tetapi sekali lagi buat kami Dinas Perhubungan sebetulnya parkir ini lebih kepada pengendalian lalu lintas. Ya. Masyarakat kita coba untuk berpikir secara rasional. Artinya kesempatan berusaha ini kita berikan seluas-luasnya. Tetapi juga mereka berpikir tuh, apakah daya dukung lingkungannya memenuhi? Baik. Gitu, itu yang paling penting juga. Baik, kita lanjutkan perbincangan saja. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali saat lagi. Parkir di mana ini juga menjadi pertanyaan warga yang tinggal di perumahan-perumahan, karena tidak semua jalur yang ada di perumahannya ini boleh digunakan untuk parkir kendaraan. Anda bisa berpartisipasi sekali lagi melalui telepon interaktif di 02151551111. Pak Sigit, saya ke Pak Sigit lagi ini. Di Jakarta Barat awal bulan ini ada kasus petugas Disub menderek kendaraan, tapi saya lupa nih akhirnya jadi diderek atau akhirnya sudah tidak ditempuh jalur penertiban, tapi itu di depan rumah warga. Iya, itu kan sebenarnya kalau bicara aturannya tadi ya pasal 140 kan mereka wajib memiliki garasi, menguasai garasi lah gitu. Karena kalau kita bicara fasilitas ruang parkir sendiri diatur di pasal 38-nya, itu ayat 1-nya bicara bahwa fasilitas ruang parkir di ruang milik jalan itu harus dilengkapi rambu atau marka parkir. Yang kedua, masyarakat dilarang menggunakan ruang milik jalan yang tidak ada rambu ataupun marka parkir. Jadi yang rambu pertama adalah rambu pasal ayat penunjuk, dan yang kedua adalah ayat larangan. Ini kan jelas seperti itu. Nah, tetapi di KUH Perdata saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya untuk masyarakat bisa membuat satu kesepakatan bersama. Ya, tentunya pengaturannya harus bersama-sama. Ya, misalnya ada ruas jalan yang digunakan sebagai area parkir bersama, tentunya tidak bisa mengganggu akses masyarakat yang lain. Kalau kita tertibkan, tentunya lebih kepada dampak yang diakibatkan, gitu kan? Ya, kita ketahui bersama juga tipologi jalan lingkungan kan kita bermacam-macam. Kalau misalnya kita sepakat pukul 6.00 mereka harusnya tidak ada, ini juga harus tidak ada begitu. Baik, jadi aturannya harus jelas dan disepakati bersama. Betul. Pak Yoga, pengaturan waktu ya, pengaturan waktu itu penting kalau disepakati namanya. Kalau dalam konteks lingkungan berarti kan ada jam-jam tertentu boleh parkir, pada jam-jam tertentu yang harus bersih. Kita bicara itu satu, ya ada kesepakatan. Kemudian kedua, harusnya sekarang ini Pemprov DKI artinya ya mewajibkan seluruh gedung perkantoran, pusat perbelanjaan gitu ya. Pada saat dia membangun, dia harus memikirkan atau menghitung persis jumlah ruang parkir yang akan disediakan. Gitu. Sehingga tidak memancing ada parkir di luar gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, segera ditentukan saja daerah-daerah mana saja yang boleh parkir, mana yang tidak gitu ya. Hasil kesepakatan namanya tadi.
Dengan demikian tidak akan lagi resistensi mamanya ya, karena udah sepakati bahwa ini boleh parkir, ini boleh tidak gitu. Kalau tidak nanti yang terjadi seperti tadi, jadi apa, resistensi debat kusir gitu. Baik, Pak Yoga, kalau untuk di prinsip tata kota, zona mana yang boleh untuk parkir dan zona mana yang benar-benar tidak boleh nanti akan ditertibkan oleh Dishub? Ya sebenarnya ini kan tergantung pada fungsi peruntukannya ya. Kalau kita bicara fungsi peruntukan mamanya, fungsi peruntukannya itu taruhlah kita bicara hutan komersial gitu ya. Komersial berarti ada perkantoran, ada sekolah, gitu, ada pasar gitu. Otomatis harusnya seluruh gedung yang ada di situ tuh harus menyediakan gedung parkir. Kalau dia tidak punya area parkir, artinya di situ jelas tidak boleh ada parkir on street. Parkir di luar jalan itu pasti tidak boleh karena secara teknis sudah dihitung gitu ya. Itu satu gitu. Kemudian yang kedua, yang dalam konteks permukiman ya. Dalam permukiman ini kan sebenarnya ada aturan juga bahwa si pemilik atau warga yang ingin membeli mobil, mempunyai kendaraan, salah satunya kan harus disertai dengan kepemilikan ruang parkir atau garasi, sehingga pada waktu sebelum beli pun itu harusnya di cross check gitu kan. Nah ini salah satu hal yang seringkali tidak dilakukan dengan jeli, artinya sudah tahu bahwa tidak ada ruang parkir, tetap saja beli mobil yang otomatis tidak ada ruang parkir, akhirnya parkir di depan rumah, di pinggir jalan. Nggak cuma mobil aja ya Pak, harusnya motor juga ya. Semua. Nah itu yang salah satu yang menurut saya juga harus mulai ditertibkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting dari seluruh persoalan ini adalah percepatan pembangunan transportasi massal, Mbak Ayu. Karena kan tujuan utamanya adalah seluruh aktivitas warga di pusat kota, semakin ke pusat kota itu harusnya mengandalkan transportasi massal. Gedung-gedung parkir itu ada di kantong-kantong tempat persilangan, mulai dari taruhlah tempat-tempat transitnya halte bis Transjakarta, tempat transitnya terminal atau stasiun kereta api gitu ya, supaya orang atau warga dipaksa berpindah menggunakan transportasi massal yang ada nanti. Gitu. Jadi itu kuncinya. Kendaraannya disimpan di sana, menggunakan transportasi publik. Menarik sekali Pak Yoga, tapi ini sempat beredar kabar Pak Sigit yang harus mengkonfirmasi bahwa Dishub terkesan tebang pilih menegakkan aturan. Ada beberapa tempat, sebut saja di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini kalau hari-hari tertentu banyak banget yang parkir di pinggir jalan, tapi kok belum ditertibkan. Ini belum atau tidak terdeteksi atau seperti apa Pak Sigit? Iya, kalau kita bicara penegakan hukum tentunya keseluruhan ya, ya. Hanya memang kita bicara skala prioritas, jadi urgensinya seperti apa. Fokus kami adalah pusat-pusat aktivitas masyarakat itu yang pasti. Yang kedua adalah lokasi yang berulang, ya, lokasi berulang gitu kan, mereka melakukan pelanggaran. Nah ini menjadi concern. Kalau kita bicara kan kawasan Tanah Abang, Roksi, Senen, Cempaka Mas, itu udah menjadi langganan ya, karena memang concern kami tentunya tidak harus secara keseluruhan DKI. Kita juga bagaimana balik lagi sebetulnya menciptakan keteraturan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, itu yang paling utama sebetulnya. Baik, jadi usaha penertiban yang dilakukan Dishub ini juga untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Semoga nanti kantong-kantong parkir juga banyak tersedia. Harus banyak lagi. Baik. Kita akan melaksanakan pembangunan itu. Akan dilaksanakan pembangunan. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Yoga. Ya, dan pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana akan segera menutup Hotel Alexis. Informasi selengkapnya usai jeda.